Dalam video ini akan dibahas mengenai hubungan rekursi fungsi Bessel. Jika kalian lihat di halaman 592 buku Mary L. Boas, kalian bisa temukan ada 5 jenis hubungan rekursi fungsi Bessel yang bisa kalian pelajari. Jadi yang pertama saya tulis di sini. Yang kedua, hubungan rekursi fungsi Bessel yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, pada dasarnya kita bisa buktikan hubungan rekursi fungsi Bessel ini dengan kembali menggunakan solusi untuk fungsi Bessel yang sudah kita dapatkan pada pembahasan sebelumnya. Misalnya, yang akan kita bahas dalam video ini adalah bagaimana kita membuktikan hubungan rekursi fungsi Bessel yang pertama. Jadi untuk hubungan rekursi fungsi Bessel yang pertama kita dapatkan dengan menghitung d per dx x pangkat p jpx. Kita tahu bahwa jpx ini adalah solusi untuk fungsi Bessel jenis pertama. Maka kita bisa hitung d per dx, kemudian kita masukkan nilai dari jpx. Kita tahu jpx itu adalah sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian di sini ada faktor pengali x pangkat p, dan jpx sendiri itu adalah min 1 pangkat n dibagi dengan gamma n plus 1, gamma n plus p plus 1, kemudian x per 2 pangkat 2n plus p. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan dalam bentuk lain bahwa d per dx sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian x pangkat p ini kita jumlahkan dengan x pangkat 2n plus p yang di belakang. Jadi kita bisa tuliskan min 1 pangkat n dibagi dengan gamma n plus 1, gamma n plus p plus 1, kemudian x pangkat 2n plus p-nya kita jumlahkan ke sini jadi 2p dibagi dengan 2 pangkat 2n plus p. Nah, selanjutnya kita diferensialkan fungsi ini sehingga kita bisa dapatkan bahwa diferensialnya adalah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n dibagi dengan gamma n plus 1, gamma n plus p plus 1, kemudian ini juga ada konstanta yang tidak berpengaruh, jadi 2 pangkat 2n plus p. Nah, kemudian yang memiliki variabel x itu kan hanya x pangkat 2n plus 2p. Jadi turunan dari x pangkat 2n plus 2p itu adalah pangkatnya kita turunkan 2n plus 2p, kemudian x pangkat 2n plus 2p min 1. Seperti itu. Ini 2n ya, 2n plus 2p. Nah, selanjutnya kita coba tuliskan dalam bentuk lain gamma n plus p plus 1. Kita tahu bahwa gamma p plus 1 itu sama dengan p gamma p. Sehingga kalau kita punya gamma n plus p plus 1, itu akan sama dengan n plus p gamma n plus p. Jadi kita akan bisa tuliskan bahwa n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n, ini bisa kita tuliskan sebagai 2 kali n plus p dibagi dengan
gamma N plus 1, kemudian N plus P, gamma N plus P. Kemudian ini adalah X pangkat 2N plus 2P min 1 dibagi dengan 2 pangkat 2N plus P. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa eliminasi faktor N plus P-nya, sehingga kita akan punya sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1. Ini duanya kita kumpulkan ke sini, sehingga min 1 dibagi dengan gamma N plus 1, gamma N plus P, kemudian X pangkat 2N plus 2P min 1 dibagi dengan 2 pangkat 2N plus P min 1. Jadi duanya turun ke sini. Nah, berikutnya adalah kita lihat di sini bahwa pangkat X dan pangkat 2-nya mirip, tapi bedanya di sini 2P, di sini P. Jadi biar punya pangkat yang sama, kita keluarkan X pangkat P, sehingga kita bisa tuliskan di sini sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat P min 1 dibagi dengan gamma N plus 1, gamma N plus P, kemudian X per 2, pangkat 2N plus 2N plus P, karena 2P-nya 1 sudah kita keluarkan, jadi 2N plus P min 1. Ya. Oke, berikutnya ini adalah tadi D per DX X pangkat P JP X. Atau kita juga bisa tuliskan, kalau X pangkat P-nya kita turunkan ke ruas kiri, maka kita punya di sini adalah 1/, X pangkat P D per DX, kemudian X pangkat P JPX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N dibagi dengan gamma N plus 1, gamma N plus P, selanjutnya adalah X per 2 pangkat 2N plus P min 1. Nah, kalau kalian bandingkan dengan solusi untuk fungsi Bessel jenis pertama, yaitu JPX, maka kalau kita lihat sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N dibagi dengan gamma N plus 1, gamma N plus P, X per 2 pangkat 2N plus P min 1, itu bisa kita tuliskan sebagai JP min 1X. Jadi kalau kita bandingkan di sini adalah N plus P plus 1, ini N plus P. Jadi ada pengurangan min 1. Begitu juga dengan pangkatnya, 2N plus P menjadi 2N plus P min 1. Nah, ini adalah sama dengan 1/X pangkat P D per DX X pangkat P JPX. Sehingga kita juga bisa tuliskan bahwa D per DX X pangkat P JPX itu sama dengan X pangkat P JP min 1X. Dimana ini yang kita sebut tadi sebagai hubungan rekursi fungsi Bessel. Yang pertama ini. Ya, jadi D per DX X pangkat P JPX sama dengan X pangkat P JP min 1X. Kita sudah bisa buktikan untuk hubungan rekursi fungsi Bessel yang pertama.
Ya. Nah, pada dasarnya di sini untuk hubungan rekursi fungsi Bessel yang jenis pertama tadi kita juga bisa tuliskan dalam bentuk yang lain. Jadi di sini tadi kita punya bahwa D per dx, kemudian X pangkat P JPX, X pangkat P JPX itu sama dengan X pangkat P JP min 1X. Ya. Atau kalau saya tuliskan di sini adalah dx-nya saya naikkan ke ruas kanan sehingga D X pangkat P JPX itu sama dengan X pangkat P JP min 1X dx. Atau kalau kita integralkan kedua ruas, maka kita akan punya, misalnya saya tuliskan yang saya pindah ya, yang ruas kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, jadi X pangkat P JP min 1X dx itu sama dengan D X pangkat P JPX dx. Ya. Maaf, ini D X pangkat P JPX. Ya. Oke, gini ya. Nah, sekarang kalau kita integralkan kedua ruas, maka kita akan punya bahwa di sini integral, maka kita akan dapatkan integral X pangkat P JP min 1X dx itu akan sama dengan, jadi integral dari diferensial berarti tetap fungsi itu sendiri. Maka di sini X pangkat P JPX plus C. Ya, jadi pada dasarnya untuk hubungan rekursif fungsi Bessel jenis pertama yang nomor 1 tadi kita juga bisa tuliskan dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk integral. Jadi hubungannya di situ adalah bahwa integral X pangkat P JP min 1X dx itu sama dengan X pangkat P JPX plus C. Nah, selanjutnya saya ingin berikan salah satu contoh penyelesaian yang bisa kita gunakan dalam persoalan yang berkaitan dengan integral dari suatu fungsi Bessel. Jadi misalnya saya punya contoh. Saya ingin mencari berapa integral dari X pangkat 4 J1X dx. Bagaimana kita bisa menyelesaikan integrasi ini? Jadi kita bisa gunakan hubungan rekursi fungsi Bessel jenis pertama. Kita coba selesaikan dengan hubungan rekursi fungsi Bessel jenis pertama. Jadi kalau kita coba lihat, karena di sini kita ingin membentuk integral X pangkat P JP min 1X dx, maka kita coba modifikasi. Kita bisa tuliskan di sini sebagai integral X kuadrat dikalikan dengan X kuadrat J1X dx. Jadi kan sama aja kan ya. Nah, kemudian integral ini kita bisa selesaikan dengan seperti yang sudah kalian pelajari saat kuliah matematika atau kalkulus, itu kita bisa selesaikan dengan integral parsial. Jadi kalau kalian ingat integral parsial, misalnya di sini adalah integral U dV itu sama dengan UV min integral V du. Jadi kalau kita misalkan dari persamaan ini, U-nya adalah X kuadrat, kemudian berarti du-nya adalah 2X dx, kemudian dv-nya adalah X kuadrat J1X dx. Nah, kita tahu bahwa
untuk V itu kan sama dengan integral X kuadrat Y1X dx. Nah, dari sini kita tahu dari hubungan rekursi fungsi Bessel jenis pertama, yang pertama tadi itu adalah bahwa integral X pangkat P JP-1X dx itu sama dengan X pangkat P JPX. Jadi kalau kita lihat dari V ini, jadi V sama dengan integral X kuadrat Y1X dx, kita tahu bahwa P dalam hal ini itu adalah 2. Sehingga hasil integrasinya itu sama dengan X pangkat P JPX. Jadi berarti kita bisa tuliskan V itu hasil integralnya adalah X pangkat 2 J2X. Ya. Jadi kalau kita masukkan UV min integral VDU, U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah X kuadrat J2X, V min integral VDU. Min integral V-nya adalah X kuadrat J2X DU. DU-nya adalah 2X dx. 2X dx. Jadi kita bisa dapatkan X pangkat 4 J2X dikurangi dengan, kita bisa keluarkan 2 integral X pangkat 3 J2X dx. Atau sama dengan X pangkat 4 J2X dikurangi dengan 2. Nah, ini berarti integral X pangkat 3 J2X dx. Kalau kita gunakan hubungan rekursi fungsi Bessel jenis pertama, maka kita tahu P-nya adalah 3. Sehingga integral ini kita bisa dapatkan hasilnya adalah X pangkat 3 J3X plus C. Ya, jadi dari sini kita bisa dapatkan hasil dari integral X pangkat 4 Y1X dx dengan menggunakan hubungan rekursi fungsi Bessel jenis pertama. Hasilnya adalah X pangkat 4Y2X dikurangi 2X pangkat 3 Y3X plus C. Dan untuk hubungan rekursi fungsi Bessel yang lain, untuk yang nomor 2, 3, 4, dan 5, dengan cara yang sama, dengan memanfaatkan solusi fungsi Bessel yang sudah kita dapatkan, kalian bisa buktikan untuk hubungan rekursi fungsi Bessel yang lain.